أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Boleh Ibu buat suaranya. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وآل وجنات. Allah, kurang tinggi Bu. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. Sama-sama, yuk. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Ibu diulang. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih baik derajatnya di sisi Allah. Iya, stop dulu sampai situ. Iya, jadi mohon maaf saya jelaskan ya Bu ya, bahwa kalau kita berpindah dari perbuatan yang kurang baik kepada yang lebih baik, maka hadiah dari Allah itu diangkat derajatnya lebih tinggi ya. Mau Bu diangkat derajatnya? Mau? Masya Allah. Ya lanjut Ibu. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, selain diangkat derajatnya, memperoleh kemenangan. Mau Ibu ya? Maka kita mulai dari sekarang ini harus mau memperbaiki apa-apa yang masih kurang. Ulang Ibu. Apa Bu? Ulang. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat. Tuh, Masya Allah. Yang menggembirakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berikan rahmat, keridhaan dan surga. Allah ridho sama kita sehingga kita dikasih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Tuh, di surga itu yang ada cuman kesenangan, nggak ada yang lain-lain, nggak ada kesedihan, nggak ada kecewaan, nggak ada sakit hati, nggak ada yang jelek-jelek, semuanya senang untuk kita semuanya. Masya Allah. Kemudian Ibu, Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. tuh tadi ya yang sudah saya bacakan. Khalidina fiha abada. Coba ulang sama-sama. Tarik nafas dari hidung, bus. Kan pelan-pelan dari mulut seiring dengan keluar suaranya. Yang pendek itu, ya yang tadi. Khalidina fiha abada. Ya, semuanya sama-sama. Tarik nafas 1 2 3 tanpa mic, Bu. 1 2 3. Khalidina fiha abada. Iya. Khalidina fiha abada. Coba Ibu sama-sama. Tarik nafas dari hidung. 1 2 3. Itu emang kalau lagi latihan lagu gitu, Bu. Kalau lagi latihan lagu, ya seperti itu dari mulai lagu Bayati sampai dengan yang tinggi. Coba pas di ujungnya ya. Abada. Nah ini pendek juga ya saya dulu ya. Ini kalau di akhir ditutup dengan Bayati penutup. Inna Allah indahu ajrul azim. 1 2 3. Inna Allah ulang ya. Penasaran nih. Ya, pertama in, ya, pertama in. Innallaha ain itu dengan ain ya. Jadi in jelas nunnya, yang ainda itu ain, itu ikhfa. Jadi samar ke dal ya. Ainda. Huruf dal kan adanya di ujung lidah, tempelkan ke gusi atas ya, atau di pangkal gigi atas. Antara gigi atas ke gusi gitu. Dal berarti ainda. Jadi pertama in, kedua ainda. Jadi bedakan ya, jangan in dua-duanya atau ain dua-duanya. Ya, seperti ini. Innallaha indahu ajrun azim. Ya sama-sama. 1 2 3. Innallaha indahu ajrun azim. Kalau nanti mau ada apa namanya tahsin atau mau lagunya, nagomnya, kita harus khusus ya. Iya, nggak bisa sekarang, harus khusus. Ya terusin Ibu. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Kita dikasih pahala yang luar biasa besar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ibu-ibu di alam akhirat akan bingung, apa ini indah banget, apa ini. Ternyata itulah dari hasil perbuatan-perbuatan baik dengan berhijrah tadi. Ulang, Bu. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah kalau dulu Yathrib ya.
Ya, setelah beliau berpindah baru disebut Madinah Al-Munawwarah. Kenapa beliau harus meninggalkan Mekah Al-Mukarramah yang sangat-sangat beliau cintai? Lahirnya beliau adalah di sana. Nanti kalau ibu-ibu pergi ke sana untuk umroh ataupun berhaji, ibu-ibu nanti saksikan tempat itu, tempat beliau lahir. Kenapa beliau harus meninggalkan itu, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah. Tapi kenapa ia harus meninggalkannya? Kenapa? Karena di sana beliau tidak diterima dakwah Islamnya dan mendapatkan serangan yang sangat-sangat luar biasa, dan beliau nyaris dibunuh oleh salah satu kaum kafir Quraisy yang masih pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Mereka membuat rapat atau perkumpulan di tempat yang bernama Darun Nadwa yang dipimpin oleh iblis laknatullah untuk mengarrange atau mengatur bagaimana caranya supaya Rasulullah Muhammad SAW tidak berdakwah lagi, tidak menyampaikan Islam lagi, dengan cara dibunuh. Dengan cara apa, Ibu? Maka tibalah pada suatu hari terjadilah rencana yang sudah diatur. Mereka datang ke rumah junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah sudah memberikan pelajaran, yaitu Ali bin Abi Thalib ditidurkan di tempat tidurnya beliau, sehingga pada saat mereka kaum kafir Quraisy masuk ke rumahnya, yang ditemukan bukannya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi adalah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sangat kecewa, marah. Kemana Muhammad? Kemana Muhammad? Kemana Muhammad? Kalau kita nyebutnya Nabi atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus mencari. Padahal yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja meninggalkan tempat tidurnya, tidak selang lama, masih di sekitar situ, tapi mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala matanya. Ibu buka surah Yasin. Kalau kita baca surah Yasin berarti kita sedang memanggil nama beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Iya. Sama-sama coba. 1, 2, 3. Biar semuanya nyebut. 1, 2, 3. Yasin. Apa tadi kata Kak Oni? Sallallahu alaihi wasallam. Iya betul. Karena itu adalah nama dari junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat bilang gini ke Allah, wahai Allah, siapa yang kau sebut begitu indah? Ternyata itulah orang yang nomor 1 dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ayat berikut, ayat kedua ya. Ya sama-sama tarik nafas. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tarik nafas. Tanzilal azizir rahim. Ya, tarik nafas. Litunzira qauman ma
Ya, saya minta tolong bacakan terjemahnya ayat yang ke-9 aja, coba silakan. Ada terjemahnya? Oh, iya silakan. Iya, ayat 9. Silakan Ibu. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga Pakai mic sekat. coba. Kami tutup mata mereka, Ulang dari kami dan kami jadikan waja'alna. dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Udah jelas ya ibu-ibu ya. Jadi jadikan sekat depannya atau dinding, di belakangnya juga, dan matanya diapain Ibu? Ditutup. Iya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi semuanya tidak melihat padahal masih di sekitar rumahnya. Jadi itu yang namanya musuh atau kaum kafir Quraisy itu berjejer di depan rumahnya, itu berjejer, tapi tidak ada yang melihat. Padahal lewat aja gitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW lewat depan mereka, tapi mereka nggak ada yang melihat. Jadi di surah Yasin ayat 9, sehingga akhirnya sebelum ke Madinah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW kemana dulu Ibu? Ke gua apa? Salah nggak ya? Salah apa benar? Salah apa salah ya? Ke gua apa? Betul Ibu, Gua Sur. Iya. Iya, tempat bersembunyi sementara sebelum ke Madinah Al-Munawwarah atau ke kota Yatsrib ya. Di situ beliau tiap hari dikirimkan makanan. Di situ juga ada yang pura-pura mengembala domba, padahal ada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita singkat. Kemudian suatu hari pada hari ketiga beliau melanjutkan perjalanan itu, yaitu ke kota Yatsrib, ke Madinah, untuk benar-benar meninggalkan kota Mekah yang dia cintai. Sampai di perjalanan, maka ibu-ibu kan suka diajak kalau lagi ke tanah suci ke Masjid Kuba ya. Iya, Masjid Kuba itu fadilahnya sholat satu kali sholat itu sama dengan pahalanya haji dan umroh. Ya, itulah masjid yang juga dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang di kota Yatsrib udah nunggu, udah dengar ceritanya, udah heboh lah gitu ya. Kok nggak datang? Nah, akhirnya ternyata masih di Masjid Kuba. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan sampailah ke Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan rebana, dengan lagu. Makanya boleh rebanaan, pakai rebana dalam masjid juga boleh ya. Yang bunyinya Tola'al badru alaina, ya sama-sama. Min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga bisa berjumpa, bahkan berkumpul kembali di taklim-taklim berikutnya. Walaupun dadakan ibu masih mau hadir, H-2 ya, saya baru info. Mudah-mudahan jadi ladang pahala ya. Dan bahkan bisa berjumpa, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sekali lagi. Sementara saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.